Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbincang sedikit tentang pengalaman hari ini. Banyak kasus pasien yang datang pada kesempatan kali ini tuh banyak kan usianya sudah mulai menua ya, udah 65 tahun dan kalau kita lihat mengapa kalau kita memperhatikan banyak kasus-kasus gangguan kecemasan ini bisa dimulai di usia yang masih relatif muda, di usia 20-an, 30-an, seperti itu ya. Tapi ada juga yang bisa dikaitkan dengan usia yang sudah lebih dewasa atau bahkan bisa sampai usia lanjut di atas 65 tahun. Nah, mengapa ada yang bisa kena di usia yang masih muda, ada yang bisa kenanya di usianya udah lambat, udah umur 65-an ke atas. Seperti tadi pasien saya hari ini tuh banyak, ada 5 orang yang di atas usianya 65 tahun semua, bahkan yang paling tua usianya 82 tahun. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika orang semakin bertambah usia, maka kemampuan dari sistem saraf pusatnya itu untuk memperbaiki diri juga semakin lama. Kalau kita perhatikan, semakin bertambah usia, maka susunan saraf pusat kita itu, kalau teman-teman perhatikan bahwa mereka itu terdiri dari berbagai jenis saraf ya, dan saraf itu seperti diumpamakan seperti kabel. Nah, kabel itu kan ada selubungnya ya. Nah, selubungnya itu mulai kelihatan tidak stabil, tidak baik ya, dan akhirnya membuat masalah. Kadang-kadang kalau kita melihat istilahnya tuh korslet lah, atau karena kondisinya sudah tidak baik, maka sambungan dari satu sistem ke sistem lainnya itu tidak stabil. Nah, di dalam praktek kehidupan sehari-hari sebagai seorang dokter jiwa, saya sering menemukan banyaknya orang-orang yang mengalami kecemasan di masa-masa usia yang sudah berumur di 50-an, 60-an, itu karena biasanya kecapean di masa mudanya. Kita pahamlah, mungkin kita di masa muda merasa banyak tenaga, kita butuh bekerja, kita butuh berupaya gitu ya, dan kita mengupayakan segala sesuatunya dengan luar biasa sampai akhirnya membuat batasan otak kita itu menjadi tidak stabil gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya membuat problem karena pada dasarnya situasi yang tidak stabil di otak itulah yang nantinya akan mengaktifkan terlalu kuat atau terlalu intensif ya dari sistem amigdala kecemasan itu. Nggak ada istirahat, nggak ada suatu proses balancing gitu ya, yang membuat akhirnya ketika masa tua sistem itu akhirnya akan mengalami suatu perubahan. Nah, banyak kasus sebenarnya ketika mulai turun istilahnya usianya itu makin menua, maka pekerjaannya tingkat stresnya makin menurun. Itu banyak. Kita sering menemukan tuh ya berbagai kasus di mana kondisi itu sudah terjadi. Tapi seringkali tidak demikian adanya. Maksudnya keadaan kondisi sistem saraf pusat itu ternyata tidak seperti apa adanya. Jadi ketika dia sudah mulai menua, ternyata beban kehidupannya makin banyak. Contohnya pandemi ini juga membuat masalah. Untungnya kelihatannya kondisi sekarang ini kelihatan mengarah ke perbaikan dan mudah-mudahan terus bagus seperti ini terus sehingga kita bisa lepas ya dari pandemi ini. Karena banyak yang mempengaruhi orang tua di usia-usia 50-60 tahun ini banyak. Mereka mungkin nggak kena COVID, tapi mereka takut luar biasa, sehingga kena COVID itu jadi sesuatu yang mengkhawatirkan sekali buat mereka. Nah, teman-teman, kalau misalnya banyak kasus yang berkaitan dengan usia yang sudah lewat, seperti kayak tadi, paling penting adalah bagaimana kita memahami bahwa pengobatannya mungkin akan jauh lebih panjang. Tidak cepat seperti kalau anak muda. Makanya saya suka saranin secepatnya kalau orang cemas itu datang di saat baru-baru kena. Karena kalau udah kelamaan kena, sistem sarafnya itu akan jauh lebih sulit untuk diadaptasi. Ini salah satu yang penting untuk diperhatikan sama teman-teman, supaya kalau ada gejala itu datang segeralah.
ke dokter yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan. Nah, sistem saraf pusat sebenarnya walaupun tadi ada peristiwa aging atau penuaan, masih bisa kita backup ya dengan penggunaan antidepresan yang cocok untuk orang tua, dengan anti cemas yang cocok. Asalkan jangan sampai ada gangguan pikun atau demensia. Kalau pikun juga dia punya gejala psikosomatik, itu akan jauh lebih sulit daripada yang tidak ada pikun. Makanya tadi kasus yang di usia 80-an biasanya akan jauh lebih sulit untuk diperbaiki daripada yang tidak ada gangguan kognitif atau pikun. Oke, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk lebih paham bagaimana bahwa kondisi cemas itu bisa berada pada situasi banyak orang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.